Kemarin saya memutuskan di sela-sela kesibukan saya sebagai anggota DPRD, hari ini kita berkumpul saja. Jadi memang mendadak, sekaligus juga hari ini hari libur. Tetapi mungkin di hari libur ini, misalkan kemarin yang mencalonkannya banyak yang geser, ya maka itu menjadi kesalahan buat kita. Tetapi kita lihat 20 di saya, 6 Dedi dan Mas Opi, memang kita melakukan verifikasi dan juga mendata serta bertanya secara langsung terkait kesediaan teman-teman. Mendatang Pak Amin, terima kasih. Kesediaan teman-teman untuk menjadi bagian besar dari kepengurusan KONI masa bakti 2025-2026. Jadi memang pasca 30 April yang lalu kita melihat cukup lama juga, hampir 2 minggu lebih. Kemudian di minggu ketiga kita berkirim surat untuk persiapan penerbitan SK, dan saya sampaikan kepada Pak Bapopsi. Jadi saya berharap dengan sudah selesainya muskorkot ini, ya saya meminta kepada teman-teman, ayo kita sekarang sudah fokus kembali untuk membangun dan meningkatkan prestasi olahraga Kota Cirebon. Bahwa jantungnya organisasi KONI ini adalah organisasi dan binpres. Tapi bukan berarti yang lain ini tidak penting. Apalagi sekarang kita sudah mengadopsi berdasarkan ADART. Jadi kalau misalkan kemarin itu mengadopsinya kita menggunakan penamaan sendiri, di periodisasi yang sekarang ini kita sudah menggunakan model ADART. Makanya di situ ada bidang organisasi, bidang binpres, ada hukum juga keolahragaan, kemudian juga kesejahteraan pelaku olahraga, kesehatan olahraga. Jadi namanya sudah menggunakan dan 1 orang anggota bidang prestasi atau binpres. Sekarang untuk binpres kita memasukkan 11 orang. 11 orang ini adalah Baik, Pak Ketua Umum KONI Kota Cirebon, Pak Handar Jatukalumullah atau Pak Andrew, ini melakukan kegiatan rapat koordinasi perdana semua pengurus KONI Kota Cirebon yang telah sah SK-nya oleh KONI Kota Cirebon yang ditekan oleh KONI Jawa Barat. Menjelang pelantikan, ini rapat koordinasi tersebut dalam rangka apa, Pak? Hari ini kami mengumpulkan pengurus yang memang sudah berada dalam SK dalam rangka konsolidasi sekaligus juga silaturahmi. Kemudian juga tadi kami menyampaikan bahwa SK dari KONI Jawa Barat sudah turun. Kemudian juga kita saat ini sudah mengumumkan komposisi personalia berdasarkan hasil formatur yang sudah ditetapkan berdasarkan SK KONI Jawa Barat. Tadi sudah kita sampaikan tentang posisi teman-teman pengurus yang hadir, karena kita sudah melakukan verifikasi kepada masing-masing personel dan personalia yang menjadi pengurus, dan hari ini mereka sudah kita umumkan berada di pos mana yang menjadi wakil ketua, mana yang menjadi sekretaris bendahara. Kemudian juga kita sudah sampaikan job desk dari masing-masing bidang, tugasnya bidang organisasi apa, kemudian binpres apa, kemudian juga beberapa yang lain itu tugasnya seperti apa. Ada 12 bidang yang memang juga sudah kita umumkan tadi. Ya, harapan kita ke depan silaturahmi ini membuat soliditas dan juga perikatan teman-teman pengurus ini menjadi lebih kuat. Kita sudah sampaikan tentang visi misi dan juga rencana kerja KONI. Yang paling terdekat ini adalah kita mencoba mengusulkan untuk pelantikan di tanggal 15 Juni. Kemudian juga sekaligus nanti kita sudah memformulasikan rencana kerja bidang-bidang yang nanti akan kita tuangkan dalam kesepahaman bersama untuk membangun program kerja di 2025 ini. Ya, terdekat adalah babak kualifikasi Porprov ya, Bang Andrew. Beberapa cabang ada yang sudah, ada yang belum. Ini seperti apa mekanisme dan polanya, Pak Andrew? Terkait dengan babak kualifikasi, nanti pasca kita pelantikan, pengurus dan juga cabang olahraga ini akan mengikuti BIMTEK, karena ada beberapa peraturan babak kualifikasi dan Porprov yang nanti juga akan disampaikan di situ, dan narasumbernya adalah langsung dari KONI Jawa Barat. Artinya kalau misalkan kita melihat PR kita dalam waktu dekat ini adalah mempersiapkan babak kualifikasi. Kita sudah lihat dari
39 cabang olahraga, hanya basket saja yang sudah selesai babak kualifikasi. Putra putri ya Pak ya? Nah, putra putri, dan kita juga sudah pasti akan berlaga kembali. Nah, saat ini PR besar daripada KONI adalah bagaimana di babak kualifikasi Porprov ini cabang olahraga ini bisa muncul dan juga bisa masuk untuk bisa berlaga di Porprov 2026. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa kita juga nanti akan melakukan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh bidang prestasi dan olahraga tentunya nanti. Di Binpres ini akan melakukan monek kepada masing-masing cabur. Kemudian kita juga akan meminta draft dari masing-masing cabur terkait dengan komposisi atlet, official, dan juga progres yang akan disampaikan oleh masing-masing cabur kepada KONI. Karena sampai sekarang kita juga harus mengetahui berapa jumlah atlet dan juga apa konsep ke depan dari masing-masing cabang olahraga menghadapi Porprov 2026. Seperti kita lihat, karate baru satu sirkuit, sekarang mau masuk ke sirkuit kedua di akhir Juni nanti. Nah, tentunya akan kelihatan dari karate ini nanti di sirkuit ketiga. Kemarin juga kita sudah mengasistensi. Tapi yang paling pasti adalah kami sudah melihat posisi ke depan ini adalah kita mencoba mengkalkulasikan para peraih medali emas yang memang berada di cabur-cabur tadi. Kita lihat gulat, kemudian basket, kemudian panjat tebing, kemudian taekwondo, dan juga beberapa cabur yang memang memiliki potensi emas. Tentunya ini menjadi salah satu prioritas kita untuk menjaga tradisi emas dari masing-masing cabur tersebut. Oke, menarik tadi Pak, adalah target besar kembali masuk 10 besar Provinsi Jawa Barat untuk Porprov setelah edisi sebelumnya kita berada di peringkat 19 besar. Nah, ini untuk mewujudkan hal tersebut, apa nih Pak salah satu strateginya Pak? Saya mencoba setelah babak kualifikasi Porprov nanti kita akan melihat dari cabur-cabur yang memiliki potensi unggulan untuk meraih medali. Makanya KONI nanti akan mencoba pasca babak kualifikasi Porprov, setelah komposisinya terlihat beberapa cabang olahraga yang memiliki peluang untuk mendapatkan medali, kami akan mencoba untuk melakukan pemusatan. Pemusatan istilahnya Porprov ini tentunya menjadi sangat penting supaya cabang olahraga yang memiliki potensi besar ini untuk meraih medali serius untuk mempersiapkan atlet-atletnya, baik dari sisi fisik, teknik, kemudian juga kemampuan-kemampuan yang lain sebagai bahan untuk mempertahankan medali emas tersebut dan juga meningkatkan perolehan medali kita di Porprov 2026. Kita tahu 2016 kalau saya tidak salah kita masuk 10 besar. Ya benar ya, 2018 ya, 2018 kita masuk 10 besar. Kemudian di 2022 kita terlempar ke peringkat 19. Maka rasanya satu PR ini adalah kalau kita bisa masuk kembali ke 10 besar, walaupun juga bukan tidak mungkin, kita sudah pernah melakukan itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pak Andrew, himbauan untuk atlet-atlet atau cabur yang tengah mempersiapkan atlet ke BK seperti apa Pak? Yang pertama tentunya persiapkan diri secara matang. Ikuti instruksi daripada pelatih dengan baik. Kemudian jadikan babak kualifikasi Porprov ini bukan sebagai ajang uji coba, tetapi ajang untuk meningkatkan prestasi dan juga tanamkan bahwa para atlet ini membawa nama baik kota Cirebon. Jadi bukan cuma membawa nama KONI, tetapi para atlet ini berjuang untuk membawa nama kota Cirebon. Maka jalani semuanya dengan serius, kemudian juga ikuti arahannya dengan baik, sehingga nanti KONI bisa memfasilitasi untuk bisa mengirimkan atlet-atlet ini berlaga di babak Porprov nanti seperti itu. Oke, thank you Pak. Dan satu orang anggota bidang prestasi atau Binpres. Sekarang untuk Binpres kita memasukkan 11 orang. 11 orang ini adalah bahwa jantungnya organisasi KONI ini adalah organisasi dan Binpres. Tapi bukan berarti yang lain ini tidak penting. Apalagi sekarang kita sudah mengadopsi berdasarkan ADART. Jadi kalau misalkan kemarin itu mengadopsinya kita menggunakan penamaan sendiri, di periodisasi yang sekarang ini kita sudah menggunakan model ADART. Makanya di situ ada bidang organisasi, bidang Binpres, ada hukum juga keolahragaan, kemudian juga kesejahteraan pelaku olahraga, kesehatan olahraga. Jadi namanya sudah menggunakan seperti opsi. Jadi saya berharap
dengan sudah selesainya musyawarah ini, ya saya meminta kepada teman-teman, ayo kita sekarang sudah fokus kembali untuk membangun dan meningkatkan prestasi olahraga Kota Cirebon. Jadi dan Mas Opi, memang kita melakukan verifikasi dan juga mendata serta bertanya secara langsung terkait kesediaan teman-teman mendatang. Pak Amin, terima kasih. Kesediaan teman-teman untuk menjadi bagian besar dari kepengurusan KONI masa bakti 2025-2026. Jadi memang pasca 30 April yang lalu kita melihat cukup lama juga, hampir 2 minggu lebih. Kemudian di minggu ketiga kita berkirim surat untuk persiapan penerbitan SK. Dan saya sampaikan, misalkan kemarin yang mencalonkannya banyak yang geser, ya maka itu menjadi kesalahan buat kita. Tetapi kita lihat 20 di saya, 6. Kemarin saya memutuskan di sela-sela kesibukan saya sebagai anggota DPRD, hari ini kita berkumpul saja. Jadi memang mendadak, sekaligus juga hari ini hari libur. Tetapi mungkin di hari libur ini, salam olahraga, Cirebon bisa, Cirebon juara.